Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Suatu ketika setelah peperangan berkecamuk dalam perang Hunain, terjadi kasak kusuk di kalangan orang-orang Ansor karena dianggap bahwa pembagian ghanimah oleh Rasulullah SAW berat sebelah atau tidak adil. Orang Ansor merasakan bahwa bagian mereka lebih sedikit dibandingkan dengan bagian yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin dan beberapa orang-orang mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam di kalangan mereka. Kasak kusuk ini didengar oleh Rasulullah SAW dan kemudian beliau menemui orang-orang Ansor. Di depan mereka beliau berkata, "Wahai orang-orang Ansor, bukankah dulu aku mendapati kalian sesat, lalu Allah memberi kalian hidayah lewat aku?" Maka orang-orang Ansor mengatakan, "Benar ya Rasulullah, dan kami menjadi saksi. Bukankah dulu aku mendapati kalian miskin, lalu Allah memberi kalian kekayaan melalui aku?" kata Rasulullah. Orang-orang Ansor kembali menjawab, "Benar ya Rasulullah, dan kami menjadi saksi." Beliau Rasulullah SAW kembali bertanya, "Bukankah aku mendapati kalian saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan kalian lewat aku?" Maka kata orang-orang Ansor, "Benar ya Rasulullah, kami menjadi saksi." Rasulullah SAW kembali bersabda, "Jika kalian mau, sungguh kalian bisa mengatakan, 'Wahai Muhammad, engkau dulu datang ke tempat kami sebagai orang terusir, lalu kami memberimu perlindungan, dan kalian akan termasuk orang-orang yang dibenarkan.'" Orang-orang Ansor itu mulai menangis. Air matanya mulai bercucuran. Mereka menjawab, "Sungguh Allah dan Rasulnya lebih banyak karunia-Nya." Rasulullah SAW kembali bersabda, "Sungguh jika kalian mau, kalian bisa mengatakan, 'Engkau datang ke tempat kami sebagai orang terhina, lalu kami memberimu pertolongan, dan sungguh kalian akan dibenarkan.'" Orang-orang Ansor kembali menjawab, "Sungguh Allah dan Rasulnya lebih banyak karunia-Nya." Sebagian dari mereka mulai terisak. Sungguh mereka tidak mengharapkan kecuali dari Rasulullah SAW bahwa mereka akan dihibur dengan sesuatu yang lebih dari dunia dan segala isinya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh jika kalian mau, kalian bisa mengatakan, 'Engkau datang ke tempat kami sebagai orang yang miskin, lalu kami memberimu kekayaan, dan kalian akan termasuk orang-orang yang dibenarkan.' Maka mereka menjawab, 'Allah dan Rasulnya sungguh lebih banyak karunia-Nya.'" Lalu beliau Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apakah kalian tidak puas jika orang lain pulang dengan kambing dan unta, sedang kalian pulang dengan Rasulullah SAW ke rumah kalian di surga?" Mereka menjawab, "Tentu kami puas." Beliau bersabda, "Andai kata orang-orang menempuh jalan di lembah atau di gunung, tentu akan menempuh jalan dan lembah yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Sungguh jika bukan karena hijrah, tentu akulah termasuk dari kalangan kaum Ansor. Orang yang lain miskin, sedang orang Ansor kaya." Sungguh bahagianya hati orang-orang Ansor ketika mendengar sabda Rasulullah itu. Hati mereka yang semula gundah, gelisah, dan mengira bahwa Rasulullah pilih kasih,
Rasulullah tidak adil, dan kemudian mereka menyadari bahwa sesungguhnya dunia ini tidak ada arti-artinya dibandingkan kelak kehidupan akhirat. Maka sungguh teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita petik dari pelajaran kisah kaum Ansor ini adalah bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita kehidupan dunia yang sementara ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang di dalamnya kenikmatan dengan segala kenikmatan yang tidak bisa kita temukan di dunia tersedia di dalamnya. Tetapi jika kita memilih kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka kita akan mendapatkan dunia itu dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sungguh kehidupan dunia ini sangat hina, seperti kotoran, tidak ada artinya, dan bahkan lebih hina daripada itu. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa andai nikmat dunia ini lebih berharga dari apa yang ada dalam sayap nyamuk, maka niscaya orang-orang kafir ini tidak akan diberikan bagian apapun dari kehidupan dunia ini. Tetapi dalam kehidupan dunia ini Allah berikan semua nikmatnya kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang kafir. Tetapi kelak di akhirat orang-orang kafir tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari nikmat kehidupan akhirat. Semuanya adalah hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka sungguh tidak adil dalam pikiran kita jika kita masih menggugat Allah tentang perkara-perkara dunia ini. Suatu ketika seseorang datang kepada saya dan mengeluh, kenapa kehidupan saya ini melarat? Kenapa kehidupan saya ini miskin? Kenapa saya selalu mendapatkan musibah dan ujian? Sementara saya lihat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kehidupan mereka sangat damai, sangat nikmat, semua tersedia, kaya raya. Kenapa saya yang selalu setiap saat menyembah Allah, sholat, beribadah kepada Allah, mengapa kehidupan saya seperti ini? Apa yang saya sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansor. Tidakkah engkau rela bahwa mereka mendapatkan bagian dari dunia, mendapatkan unta dan kuda itu, sementara kita kelak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang jauh lebih besar dari kehidupan dunia yang sementara ini. Maka teman-temanku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kehidupan dunia yang sementara ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tidak lain kehidupan dunia ini adalah senda gurau belaka, adalah permainan belaka. Maka pantaskah bagi kita menjadikan dunia ini dalam hati kita sehingga kita menanggalkan akhirat? Pantaskah bagi kita menukar kehidupan akhirat yang luar biasa besar dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini? Sungguh orang-orang beriman dan orang-orang yang cerdas, orang-orang bisa menimbang, mereka bisa menimbang bahwa mereka akan memilih kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia, dan mereka sedikit pun tidak akan menukar kehidupan akhiratnya dengan bagian dari dunia ini, meskipun hanya secuil saja. Dunia hanya sementara, dunia hanya perantara bagi kita agar kita bisa melangkah
menuju kehidupan akhirat seperti yang kita impikan. Tentu saja yang kita impikan adalah surga, dan surga yang kita cita-citakan adalah surga tertinggi, surga Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.